Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun berada. Kita jumpa kembali pada hari 349 2022. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam hari ini, Rabu 15 Desember 2022. Efesus pasal 2 ayat 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. But God, being rich in mercy, because of His great love with He loved us, even though we were dead in transgression, made us alive together with Christ. By grace you are saved. Amen. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Amin. Tema yang akan kita renungkan adalah Allah telah menghidupkan kita bersama Kristus. Allah telah menghidupkan kita bersama Kristus. Nas hari ini melukiskan sebuah kontras yang begitu jelas tentang bagaimana sikap manusia yang selalu menentang Allah dan mati karena perbuatannya itu. Itu satu sikap manusia yang kontras melawan Allah. Dengan bagaimana Allah yang welas asih itu justru menunjukkan anugerah yang begitu besar terhadap manusia. Allah karena sikapnya yang menentang Allah itu dia akan mati. Tapi manusia yang menentang Allah itu akan mati. Tetapi Allah yang welas asih itu akan memberi hidup. Jadi terjadi kontras yang jelas antara sikap manusia dengan sikap Allah. Karya dan perbuatan Allah terhadap manusia berbanding terbalik dengan apa yang manusia perbuat terhadap Allah. Manusia oleh perbuatannya patut dimurkai Allah. Tetapi Allah justru memberi rahmat-Nya yang besar kepada orang yang seharusnya diberi ganjaran setimpal dengan perbuatannya. Nah, bicara tentang Allah yang menyelamatkan, Paulus menggambarkan dengan sangat menarik Allah yang kaya rahmat dengan kasih-Nya. Jadi Allah yang kaya rahmat dengan kasih-Nya yang besar. Kemudian melimpahkan itu kepada manusia untuk menghidupkannya. Nah, hal ini menunjukkan betapa luar biasa Allah dengan kasih-Nya, karunia-Nya kepada kita. Yang seharusnya karena perbuatan tindakan kita yang berdosa kita mati. Tetapi oleh welas asih Allah, kasih karunia Allah memberikan kita hidup bersama Kristus. Nah, tidak saja kontras yang ditunjukkan pada teks hari ini, tetapi teks hari ini juga menegaskan tentang siapa yang aktif dan siapa yang pasif. Nah, seperti kita bahas tadi, bahwa manusia dengan segala kondisinya yang rusak, yang menentang Allah, yang sama sekali tidak punya harapan untuk hidup, tidak mungkin untuk bertindak aktif menyelamatkannya. Artinya manusia bagaimanapun caranya
tidak akan mungkin bertindak aktif untuk menyelamatkan dirinya. Saya ambil contoh begini. Kalau kita tenggelam atau terhanyut di sungai, sementara kita tidak tahu berenang, tidak tahu menyelamatkan diri, bagaimana mungkin kita bisa secara aktif mengeluarkan kita dari ketenggelaman kita atau keterhanyutan kita di sungai? Tidak bisa kita sendiri menyelamatkan kita. Harus ada orang yang datang melihat kita, lalu dia menyelam, dia menolong kita, atau dia berenang menyelamatkan kita ke tepi sungai. Artinya harus ada usaha aktif dari orang lain untuk menyelamatkan kita. Dan itulah yang diambil Allah perannya. Dia datang menolong kita. Dia datang menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya. Kalau kita baca teks hari ini, kita akan melihat janji Allah yang mengatakan, tetapi Allah yang kaya rahmat oleh kasih karunia-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Itu teks hari ini. Kita perhatikan kata tetapi itu. Kata tetapi itu menunjukkan adanya kontras yang besar antara manusia berdosa. Kalau kita bahas ayat sebelumnya yang memaparkan bahwa manusia berdosa itu layak dimurkai oleh Allah. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, jadi ingat, dulu kita sudah harus mati dimurkai. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus, kehidupan kita dirahmati Allah. Artinya kita melewati masa sulit itu menuju masa depan yang penuh harapan. Kita akan dipenuhi oleh kekayaan rahmat Allah dan kelimpahannya. Jadi kalau kita sedang menghadapi masalah sekarang, bertahanlah. Karena apapun yang terjadi, kekayaan rahmat Allah dan kelimpahan kasih karunia-Nya akan menyertai kita. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah, apakah ciri-ciri orang yang dipenuhi rahmat Allah itu? Apakah ciri-ciri orang yang dipenuhi rahmat atau ciri-ciri orang yang hidup dirahmati Allah itu? Ada beberapa ciri. Ada 3 ciri. Yang pertama, ia berperilaku dalam kebenaran Kristus. Yang kedua, ia berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, ia berperilaku dalam keintiman dengan Kristus. Izinkan saya menjelaskannya satu persatu. Perilaku orang yang dirahmati oleh Tuhan ialah ia berperilaku dalam kebenaran Kristus. Ia berperilaku dalam kebenaran Kristus. Frasa menghidupkan kembali kita bersama-sama Kristus diikuti frasa sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan. Dalam bahasa Yunani kesalahan itu paraptoma. Ini menjelaskan kalau kita dihidupkan bersama Kristus, itu berarti kita diampuni oleh Allah atas kesalahan-kesalahan kita. Sehingga kesalahan-kesalahan kita masa lampau itu dihilangkan dan akhirnya diganti dengan kebenaran. Sehingga kita harus berperilaku kebenaran. Karena apa? Karena kita telah ditebus dosa-dosa kita. Nah, kesalahan memiliki unsur pembelotan, kesengajaan dalam melakukan sesuatu yang salah. Kalau kita dihidupkan bersama Kristus, kita dengan sengaja melakukan tindakan kebalikan daripada kejahatan itu, yaitu kebaikan, kebenaran. Itu sebab dalam Matius 6 ayat 14 sampai 15 dituliskan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang,
Ya, jadi kalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapa yang ada di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah di sini, jadi kalau kita sudah diampuni dosanya, maka kita harus hidup dalam kebenaran. Ini yang pertama. Sehingga bagaimana ciri orang yang dirahmati Allah? Ia berperilaku dalam kebenaran Kristus. Yang kedua, ia berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Itu ciri orang yang dirahmati Tuhan. Kita berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Alkitab mengisahkan terjadinya beberapa orang yang bangkit dari kematian fisik. Misalnya kita ingat cerita Lazarus. Itu bangkit dari kematian. Yesus sendiri juga bangkit dari kematian. Nah, jadi kalau kita berperilaku dalam kebangkitan Kristus, berarti kita pun nanti kalau kita sudah mati, kita akan bangkit bersama-sama Kristus. Nah, kalau dikatakan kita dijadikan berperilaku bangkit bersama kebangkitan Kristus, apa maksudnya itu? Maksudnya ialah diawali dengan pembuktian, dengan proklamasi pernyataan di depan umum melalui baptisan. Jadi kalau kita belum dibaptis, maka segeralah dirimu dibaptis. Itu artinya dengan baptisan kita dibangkitkan bersama Kristus. Jadi kita dahulu yang manusia berdosa, setelah dibaptis kita menjadi manusia yang dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah kita dibaptis dan dibangkitkan bersama Kristus, kita harus memikirkan dan mencari perkara-perkara di atas. Jadi kalau kita sudah dibaptis, jangan pula melakukan lagi dosa. Kalau kita sudah dibaptis, ya hiduplah dalam kebenaran Tuhan. Yang ketiga, praktik nyata orang-orang Efesus setelah dibaptis ialah mereka memisahkan diri dari orang-orang yang menentang Allah dan tekun beribadah serta dalam pengajaran firman Tuhan. Jadi itulah orang yang disebut bangkit bersama Kristus. Itu yang kedua cirinya. Kita mengalami kebangkitan atau berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Yang pertama tadi kita berperilaku dalam kebenaran Kristus. Yang kedua kita berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga yang terakhir, ciri orang yang dirahmati, dipenuhi rahmat Allah ialah ia berperilaku dalam keintiman dengan Kristus. Ia berperilaku dengan keintiman dengan Kristus. Mereka yang intim dengan Kristus itu memberikan tempat atau bersama-sama dengan dia. Jadi ia telah memberikan tempat atau mendudukkan orang percaya itu bersama-sama dengan Kristus. Di mana? Di surga. Jadi kalau kita berperilaku intim dengan Kristus, ketika kita di bumi bersama Tuhan, dan kalaupun mati nanti akan bersama Tuhan di surga. Ini yang menarik. Sehingga bagi Paulus, mati itu adalah keuntungan. Hidup itu juga adalah keuntungan. Karena jika mati bersama Kristus, jika hidup bersama Kristus. Nah, apapun kedudukan kita di dunia ini, apapun jabatan kita di dunia ini, itu tidak akan menjamin keintiman kita dengan Kristus. Tetapi keintiman Kristus dengan kita dan kita intim dengan Kristus akan menjadikan kita menjadi orang yang penuh rahmat Allah. Sehingga melalui penjelasan ini hendaklah kita lebih giat beribadah. Suatu bentuk keintiman dengan Kristus. Giat dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Dan giat dalam keintiman dengan Kristus yang dibangun melalui doa pribadi kita. Melalui perenungan pribadi kita dengan firman-Nya setiap hari. Dan waktu kita secara pribadi digerakkan untuk selalu memuji-muji Tuhan. Karena itu bersyukurlah. Sebab Allah telah menghidupkan kita kembali bersama Kristus.
Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa karena firman-Mu hari ini mengajar kami dan mengingatkan kami bahwa kami akan dihidupkan bersama Kristus. Karena kami memiliki rahmat Tuhan yang Engkau berikan sebagai bagian kasih karunia-Mu kepada kami. Kami adalah orang-orang yang dirahmati Allah. Dan bukti bahwa kami dirahmati Allah ialah kami berperilaku dalam kebenaran Kristus. Kami berperilaku dalam kebangkitan Kristus. Dan kami berperilaku dalam keintiman dengan Kristus. Ajar kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu ini. Sehingga kami dapat mensyukuri dan terus bersyukur kepadamu. Karena Allah telah menghidupkan kami bersama Kristus. Terpujilah Engkau Bapa kini sepanjang masa. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Tetap jaga prokes. Sering cuci tangan, pakai masker dan menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.